Guys, ternyata ada 6 barang bukti yang harus dimunculkan di persidangan Nikita Mirzani. Ternyata baru 2 bukti yang dimunculkan. Nah, ketika 4 ini tidak dimunculkan, bagaimana dong? Ikut nimbrung di kasus Nikita Mirzani, si tukang cebok pemerintahan mengkritik Nikita katanya bukannya nyelamatin wajah wanita Indonesia. Fitri Sahateru mengaku ditelepon sama Meta. Ini lucu banget guys. Jadi ada beberapa video yang berseliweran di FYP gue bahwa Ibu Fitri ditelepon sama Meta dari Amerika. Look, aku pengen membahas kasus ini ya guys ya. Jadi gue sebagai orang yang tinggal di luar negeri, gue sangat ketawa dan sangat lucu gitu loh. Kenapa? Meta itu tidak mungkin telepon orang secara random kayak gitu. Ada 3 hal yang penting yang mesti harus kita tahu. Kenapa Meta bisa menghubungi kita? Yang pertama, karena kasus ilegal. Ada konten-konten yang melanggar peraturan, sehingga misalnya berhubungan dengan penegakan hukum, ya kan? Tapi itu pun dia menghubungi, Meta itu akan menghubungi melalui email. Hanya itu. Kedua, kemungkinan besar ada kerjasama. Biasanya orang-orang artis atau gimana. Emang Fitri artis ya. Jadi kalau dia artis, influencer yang terkenal, yes mungkin ada kolaborasi. Tapi itu akan yang menghubungi adalah account manager resmi daripada Meta. Nah untuk itu pun menghubunginya melalui email resmi guys. Dan yang ketiga adalah kalau memang terjadi sesuatu yang di luar kasus-kasus yang spesial. Saya nggak tahu kasusnya apa, tapi yang jelas itu kasus-kasus yang spesial. Dan itu pun masih harus melalui email. Jadi kalau misalnya si Fitri ini mengaku bahwa itu adalah ditelepon dari Meta Amerika, pertanyaannya adalah, kita berbicara atau berpikir secara logika. Pertanyaannya adalah, apakah itu betul nomor itu dari Meta resmi? Atau dari apa? Ketika saya ngelihat nomor yang di Meta itu, ya kan Amerika, iya betul kodenya Amerika, kemungkinan besar itu adalah scammer, ya kan, orang-orang yang berusaha untuk menipu kita, ya kan, scammer. Jadi Ibu Fitri jangan bangga dulu ya. Kalau memang betul Meta itu adalah menghubungi Anda pasti akan menunjukkan emailnya secara resmi. Apa gunanya Meta itu menghubungi kalian, ya kan? Jadi Ibu Fitri jangan terlalu lebay, jangan juga terlalu kayaknya gimana gitu ya kan. Gak mungkin lah Meta itu gitu loh. Dan siapa juga lu gitu kan. Kasihan banget deh ya Ibu Fitri ini ya. Kayaknya kepengen terkenal, kepengen kayaknya pansos dengan menggunakan kata-kata atau perusahaan dari Meta. Saya yang di luar negeri, hidup di luar negeri, dan saya tahu betul Meta itu tidak akan melakukan hal yang sebodoh itu gitu. Dan juga Meta tidak mungkin dengan bodoh itu akan menggunakan telepon untuk menelepon kita. Jadi gitu aja ya guys ya, disclaimer aja. Dan tetap kita akan berpikir secara cerdas dalam menanggapi setiap konten-konten yang lewat sama kita. Jangan mau dibohongin, jangan mau ditolol-tololin sama orang yang sudah tolol. Oke? Demikian. Dan selamat beraktivitas saudara. Dan tetap semangat dan tetap berpikir logika. Thank you. Guys, ternyata ada 6 barang bukti yang harus dimunculkan di persidangan Nikita Mirzani. Ternyata baru 2 bukti yang dimunculkan. Nah, ketika 4 ini tidak dimunculkan, bagaimana dong? Ya, secara hukum pasti akan cacat. Dan Nikita Mirzani dinyatakan bebas. Begitu ya. Dan kita doakan di bulan Agustus ini Nikita Mirzani bebas. Oke guys? Jangan suka nyerang personal. Jangan suka kampanye tentang stop bullying, sementara Anda adalah pelakunya. Ikut nimbrung di kasus Nikita Mirzani, si tukang cebok pemerintahan mengkritik Nikita katanya bukannya nyelamatin wajah wanita Indonesia, tapi buat nyelamatin KPR rumahnya. Anehnya lagi katanya endorse kan biasanya dipakai buat ngomong yang baik-baik lah, kok ini malah dipakai buat ngejelek-jelekin. Jangan-jangan emang kebiasaan si tukang cebok pemerintahan di endorse pemerintah buat bagus-bagusin kali ya. Jadi begitu lihat gaya endorse yang beda, kritik jadi langsung salah kaprah. Kalau dibilang Nikita Mirzani menyelamatin KPR rumah, ya minimal masih ada jelas wujudnya cuy. Nah itu tukang cebok pemerintahan dari dulu kerjanya cuma selamatin kursi pemerintahan aja biar kagak goyang. Berita terpanas hari ini ya. Kemarin aku dapat chatan antara Cinepos dan Sister Hong. Kalian tahu Sister Hong?
Nama Sister Hong udah nggak asing lagi ya di dunia pertiktokan tentang kasusnya Mbak NM dan juga dokter DRG. Ya, dokter DRG, udah tahu ya DRG itu? Ya, dokter Reza. Nah, si Sister Hong udah ngap-ngap guys, gara-gara bulian para netizen. Udah nggak kuat, nama baiknya hancur, ngaduh lah ngechat sama si Nepos. Ngomongnya udah mau angkat tangan, ya nama dia udah jelek. Dia di tetangga juga udah jelek, mungkin udah jadi bahan pembicaraan tetangga di sekitar rumahnya. Si Sister Hong itu udah mau menyerah guys tentang kasusnya Mbak NM ini. Makanya lah dia chat si dalangnya tersebut, ya, dalang dari semua permasalahan ini. Yang memperkeruh permasalahannya Mbak NM dan juga dokter DRG ini adalah si dalang. Si dalang rela mengeluarkan uang membayar siapapun agar Mbak NM ini bisa masuk ke dalam jeruji besi. Nah, singkat cerita, si Sister Hong ngadu dengan si dalang. Udah nggak kuat, Ibu Fitri. Sister Hong, nyampe segitu aja mentalnya. Udah mau nyerah. Waktu dikasih duit mata hijau. Tiba dapat bulian dari netizen Indonesia, ngedrop. Down. Mau menyerah. Kelarin sampai selesai Sister Hong. Tapi kalaupun Anda udah mau nyerah, mending ungkap kejujuran. Yang salah bilang salah, yang benar bilang benar. Buat apa memperpanjang dan memperkeruh permasalahan? Kalau bisa dipersingkat aja Sister Hong, oke? Terima kasih. Ya ampun, tadi lewat kontennya Miss Behel di FYP TikTok gue. Dan di kontennya itu dia lagi ngebahas gue. Gue kasih lu poin berkali-kali lipat. Tapi ingat, ketika gue ulti lu cukup dengan 1 kali postingan aja beserta fakta yang ada. Jangan tantrum, minimal cantik dulu. Ya, minimal cantik dulu. Minimal cantik dulu dan finansial lo tuh oke. Kalau masih ngemis akomodasi dari Manado ke Jakarta, malu sayang, malu. Kau masih di bawah aku. Mending Miss Behel ini kuatin dulu finansialnya, percantik dulu mukanya, ya. Minimal good looking dan finansial juga good looking. Aku nggak pernah ngefans sama artis ya ataupun influencer, tapi di beranda aku terus muncul sidang Nikita Mirzani. Jadi aku kepo. Dari sini aku tahu ya sekarang bahwa Nikita Mirzani itu adalah orang yang super powerful, luar biasa. Bahkan dia tidak sedang mempromosikan lipstick, tapi dia hanya menggunakan di persidangan lipstick itu menjadi viral. Jadi sepowerful itu Nikita Mirzani. Yang kedua, Nikita Mirzani di mataku orang yang real, bukan orang yang fake, bukan orang yang munafik ya. Jadi dia real, apa yang dia bilang ya udah gitu aja. Itu nilai plus banget bagiku. Yang ketiga, Nikita Mirzani orang yang super duper suka beramal. Hanya segelintir orang yang bisa melakukan hal itu. Bahkan orang yang lebih kaya dari Nikita Mirzani mungkin masih berat tangannya untuk beramal, tapi beliau benar-benar luar biasa. Selanjutnya, Nikita Mirzani orang yang bertanggung jawab luar biasa. Aku menilai sosoknya yang tegar, yang bertanggung jawab. Wanita yang benar-benar independence yang sesungguhnya itu adalah Nikita Mirzani ya. Bertanggung jawab kepada anak-anak itu sangat luar biasa. Dia bukan hanya sekedar membiayai anak-anaknya, tapi benar-benar mengasuh anaknya dengan baik. Itu yang kulihat. Jadi aku jadi tahu Nikita Mirzani itu orang seperti apa gara-gara kasus ini. Aku yakin selesai kasus ini derajatnya akan ditinggikan lagi. Amin.